Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Kembali lagi bersama saya Safa di UK News edisi Februari 2022 yang akan menemani Anda selama beberapa waktu ke depan. Mengawali berita pada bulan ini, UK Indonesia memberikan bantuan biaya pengobatan untuk penjual kanker dan tumor. Setiap manusia pasti pernah mengalami ujian, begitu juga yang dirasakan oleh Ustazah Tri, cancer survivor, penulis, pendakwah, dan aktivis yang harus berjuang melawan kanker selama 28 tahun. Sejak tahun 1994 sampai 2004, Ustazah Tri harus berjuang melawan 6 kanker, diantaranya kanker nasofaring, kanker trakea, kanker otak stadium 3B, kanker ovarium kanan, kanker abdomen, dan kanker usus besar. Selanjutnya, hampir setahun sudah Bu Najmah terbaring lemah karena komplikasi yang dideritanya, mulai dari stroke, penyempitan 3 ruas titik saraf di servikal, yaitu bagian tulang belakang dekat leher, juga tumor di bagian torakal atau bagian tengah saraf tulang belakang. Beliau juga mengalami penyempitan uretra sehingga beliau kesulitan untuk buang air kecil. Lebih dari 200 juta dibutuhkan untuk rangkaian operasi spinal dan tumor. Pemirsa, selain Ustazah Tri dan Ibu Najmah, ada juga Karina, gadis yang masih duduk di bangku SMP dan memiliki bakat melukis ini, mengalami penyempitan pada saluran ginjal sejak usia 10 tahun. Akibatnya, Karina tidak bisa buang air kecil dan harus dioperasi serta dipasang selang. 3 bulan sekali merupakan jadwal Karina untuk ke rumah sakit dan mengganti selang. Namun sebab pandemi dan biaya pengobatan yang cukup besar, sudah setahun ini Karina belum mengganti selangnya. Pemirsa, mari bersama kita doakan agar pengobatan Ibu Tri, Ibu Najmah, dan Karina dapat berjalan dengan baik. Terima kasih kepada Dharma Care yang telah bantu biaya pengobatan para penerima manfaat. Semoga berkah selalu. Kado untuk yatim menjadi salah satu cara untuk membuat anak-anak yatim duafa bahagia. Kado untuk yatim ini juga sebagai solusi mendermakan dan membahagiakan anak yatim melalui cara yang istimewa. Seperti kisah Valo, anak lelaki berumur 7 tahun yang kini kelas 2 SD, ia telah menjadi yatim sejak usia 6 bulan. Valo adalah anak kedua dari 2 bersaudara yang menerima kado untuk yatim. Mari ukir senyum Valo dan 99 anak yatim lainnya dengan memberikan kado cinta untuk mereka. Buat mereka tersenyum dan buat mereka merasa dicintai oleh orang-orang sekitarnya. Untuk mendukung anak yatim dan duafa melaksanakan hitan, UK Indonesia menyediakan hitanan masal tour yang diadakan secara berkala untuk memberikan kenyamanan dan keamanan di tengah pandemi. Di bulan ini, alhamdulillah hitanan masal telah dilaksanakan pada pekan pertama dan keempat Februari di Klinik Al-Aqsa, Bekasi Selatan. Berita selanjutnya pemirsa merupakan rangkaian dari kegiatan RW Jawara UK Indonesia. UK Indonesia hadirkan kegiatan pendampingan para relawan agar mampu untuk melakukan proyek dan program yang direncanakan oleh lembaga. Kegiatan pelatihan relawan telah berlangsung selama 1 pekan sejak tanggal 18 hingga 27 Februari 2022 yang terletak di kantor UK Indonesia Kayu Ringin, Kota Bekasi. Pelatihan relawan ini diisi dengan pengenalan program UK Indonesia, social mapping, design thinking, tips komunikasi kepada masyarakat, role play assessment wilayah, observasi pendampingan ke Mustika Jaya dan Margahayu, observasi assessment, observasi pendampingan di wilayah Bojong Menteng, Pekayon Jaya, dan Jati Kramat. Tikar dari bungkus kopi tampaknya menjadi kreativitas tanpa batas dari masyarakat. Biasanya banyak tikar yang berasal dari hasil anyaman, daun kelapa, pandan, dan siwalan. Namun kali ini berbeda, justru alas ini bisa dibuat dan dimanfaatkan melalui limbah kemasan kopi saset. Ya, limbah plastik ini berbentuk kemasan kopi yang juga digunakan untuk membuat tikar. Pandemi yang tak kunjung usai membuat UK Indonesia kembali aktif dalam pemberian bantuan kesehatan. Pemberian bantuan kesehatan ini telah dilakukan berupa obat dan bantuan uang tunai langsung kepada para penderita COVID-19. Alhamdulillah, pada bulan ini sebanyak 120 orang turut merasakan bantuan sehingga bantu meringankan beban mereka. Berita terakhir pemirsa, anak binaan yatim atau ABI Yatim merupakan program pemberian bantuan biaya pendidikan kepada anak-anak yatim dengan sistem orang tua asuh. Alhamdulillah pada bulan ini sebanyak 16 anak dari jenjang SD hingga SMA mendapatkan bantuan pendidikan yang disalurkan melalui UK Indonesia. Terima kasih kami ucapkan kepada Dharma Care yang sudah dermakan harta untuk bantu biaya pendidikan anak-anak yatim duafa. Semoga menjadi amal jariah dan Allah Ta'ala berikan balasan terbaiknya.
Tahukah sahabat bahwa zakat bisa dijadikan pengurangan penghasilan kena pajak? Hal ini sesuai dengan pasal 22 Undang-Undang 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dengan berzakat melalui Indonesia, sahabat dapat konfirmasi pembayaran zakat sekaligus mengajukan bukti setor zakat sehingga dapat dimanfaatkan saat melaporkan SPT pajak. Alhamdulillah, Februari ini banyak program kebaikan yang telah terlaksana. Terima kasih banyak kepada Dharma Care yang telah berkontribusi dan menjadi agen kebaikan di tiap kesempatan. Insya Allah sebulan lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Bagi sahabat yang ingin menunaikan fidyah melalui Indonesia dapat ditunaikan melalui bantu sesama. Tiba di akhir acara, saya Safa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.